Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri, kali dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gue Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk para Sobat Misteri yang kerjanya di lapangan, yang di luar rumah, dan jangan lupa ya kalian minum vitamin. Dan jangan lupa juga pakai masker karena udara di Jakarta Bekasi ini lagi lumayan parah. Lagi kacau nih polusi. Parah. Polusi. Polusi aja Polusi. deh. Iya. Oke nih teman-teman, seperti biasa dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim melalui Instagram atau email kami. Dan ada juga nih cerita dari arwah-arwah yang penasaran. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini ada cerita dari salah satu arwah, yaitu Ibu Lastri. Oh, lu bilang tentang apa nih, Ci? Boleh sedikit aja. Sebelum menjelaskan, sebelum mengasih tahu ceritanya, gue mau menjelaskan dulu kenapa cerita arwah itu bisa ada. Oh, oke. Iya, karena kan ya emang sebelumnya gue itu emang bisa dengar, bukannya gimana ya, bisa berinteraksi sama makhluk yang tak kasat mata. Dan kebetulan dulunya, bukan dulu banget kayaknya, udah tua banget gue ya, maksudnya di saat itu kayak ada salah satu makhluk yang cerita nih kenapa dia meninggal, dan ceritanya itu memang detail yang apa yang dia alami gitu. Boleh percaya boleh enggak, tapi ya emang mungkin kalau kalian yang sama-sama bisa komunikasi, kalian juga pasti tahu, pasti ada aja nih yang datang buat cerita tentang kisah hidupnya dulu sebelum dia meninggal gitu, dan kenapa dia sampai mati penasaran lah intinya gitu. Dan ada juga yang emang pengen pulang tapi nggak bisa gitu, makanya kadang tolong minta doanya sama para sobat misteri gitu, supaya dia bisa kembali nih ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oh, itu berarti adanya cerita arwah dari cerita arwah yang penasaran gitu ya. Benar. Kayak ya bisa minta doanya atau sekedar curhat gitu dia aja. Iya, jadi supaya ya dia minta doanya juga sih. Ya semoga dia juga bisa tenang gitu. Jadi nggak berkeliaran lagi lah gitu. Gimana tuh? Boleh sedikit nggak cerita tentang Ibu Lastri tadi? Iya, Ibu Lastri ini jadinya seorang ibu yang meninggal di saat dia melahirkan. Oh, berat juga ini pertaruhan ya kan. Oke nih, sebelum Cici ngelanjutin ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support kami selama ini, dan buat yang belum, ayo dong nih teman-teman, biar kita makin semangat lagi dan makin berkembang lagi di kedepannya. Gimana tuh cara, Ci? Gampang banget, kalian tinggal subscribe, like, komen, dan share video-video kita ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, atau ke keluarga kalian. Dan untuk kalian yang baru banget gabung dan baru banget subscribe Ada Misteri Channel, terima kasih banget nih. Dan jangan lupa nih nonton video kita dari awal, sekarang, dan seterusnya. Dan jangan di skip ya, apalagi kalau ada iklannya, jangan di skip. Nanti boleh aja gitu. Dan jangan lupa nih dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Udah siap Ci? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi Ibu Lastri ini cerita kisahnya di tahun 1958. Udah lama ya. Udah lama banget. Jadi di tahun itu dia bercerita dia seorang ibu dari 2 orang anak seharusnya. Seharusnya. Dan dia sudah melahirkan 1 kali, yaitu kakaknya. Dan yang kedua ini dia mau melahirkan adiknya yang katanya seorang perempuan. Dan dia cerita dari awal dia hamil itu memang hamil anak kedua ini suka bermasalah. Jadi pas hamil dari awal tuh kadang perutnya suka nyeri, terus suka ngeflek, suka keluar darah katanya gitu. Padahal posisinya di situ dia lagi hamil. Dan awalnya juga dia ngerasa dia tuh nggak tahu kalau dia tuh hamil. Jadi awal itu karena dia suka ngeflek dia pikirnya berarti gue emang mau head nih gitu, atau memang head gue lagi nggak lancar, jadinya
kayak cuma ngeflek doang gitu. Nah dia baru tahu kalau dia hamil itu di usia sekitar 4 bulanan. Jadi di usia kandungan yang 4 bulan dia baru nyadar kalau dia tuh hamil. Gitu. Karena perutnya makin membesar, akhirnya dia periksalah ke salah satu kayak puskesmas gitulah ya. Puskesmas sih dukun beranak lah ya. Ya mungkin Kayak, iya. Itu kurang paham juga sih ya. Iya, kayak dukun beranak gitulah. Jadi dia periksa dan katanya iya dia itu hamil katanya gitu. Cuman emang dari awal kehamilannya itu ya suka ngeflek. Terus dia tuh kayak gampang banget capek. Jadi keseharian dia tuh cuma tiduran aja. Jadi kayak lu mau jalan ke kamar mandi aja tuh kayaknya capeknya luar biasa. Teh Bulastri kayak gitu. Jadi dari awal dia hamil dia nggak tahu karena dia suka ngeflek terus. Kadang suka keluar darah juga gitu, makanya dia ngerasanya gue nggak hamil gitu. Nah pas di usia kandungan yang ke 4 bulan dia ngerasa perutnya dia membesar, dan dari situ dia baru coba dia periksain gitu. Dan dia bilang di situ ternyata dia hamil. Dan selama dari 4 bulan ke 9 bulan itu kata Bulastri ini perjuangan itu benar-benar berat banget. Dari yang dia nggak bisa jalan, bukan nggak bisa jalan, kayak jalan ke kamar mandinya tuh capeknya luar biasa. Tapi dia nggak bisa ngurusin anak pertamanya, nggak bisa ngurusin suaminya. Dia ngurus diri sendiri aja kayak berat gitu. Dari situ akhirnya sampailah dia melahirkan seorang anak perempuan. Nah di saat itu katanya seharusnya dia itu kuatlah untuk ngelahirin anaknya itu. Tapi karena nggak dibantu sama dukun beranaknya itu, gue nggak paham juga ya lahirannya gimana di saat itu. Cuman Bulastri bilang yang seharusnya dia dibantu supaya anaknya itu cepat keluar, tapi di situ nggak ada perbantuan sama sekali. Jadi di saat dia udah bilang dia udah mulus banget gitu. Jadi dia kayak ditaruh di tempat tidur, cuman diliatin sama kayak asistennya lah gitu. Kalau ibarat kalau sekarang asistennya ya. Diliatin, dan dukun yang buat ngelahirinnya itu malah kayak bulak balik nggak tahu ngapain katanya. Jadi harusnya tenaganya dia cukup buat ngelahirin anak keduanya ini, jadi nggak cukup karena emang nggak dibantu. Katanya gitu, sampai akhirnya dia kelelahan. Dan pas anaknya udah, kata dia sih kepalanya udah keluar, dan dia udah nggak sadar. Dari situ dinyatakan dia meninggal. Jadi pala anaknya udah keluar, dia tiba-tiba udah pingsan dan udah meninggal. Nah di situ dia ngerasanya, ya gue nggak tahu ya, dia ngerasanya kayak gue tuh masih hidup gitu. Oh pada saat itu? Saat itu dia ngerasanya gue masih hidup, tapi yang dia lihat orang panik gimana caranya ngeluarin ini bayi. Karena cuma baru palanya doang kan, sedang ibunya pingsan. Jadi mereka nggak fokus ke ibunya nih. Jadi fokus ke anaknya. Pas anaknya keluar baru dicek, ternyata Bulastrinya udah meninggal. Dan di saat dia meninggal itu dia punya rasa kayak berat, gimana ya, di hatinya tuh kayak gue tuh belum meninggal nih gitu, gue tuh nggak rela gitu, gue tuh mau ngurusin anak gue gitu. Dia kayak hatinya dia tuh kayak ngerasa gue tuh harus ada di sini, gue tuh harus ngurusin anak bayi gue ini gitu. Nah dari situ dia ngerasa kayak gue pokoknya masih hidup, gue harus ngerawat anak bayi gue ini. Jadi dia tuh walaupun dia udah nggak ada dan dia udah dimakamkan dengan layak kata si Bulastri ini, tapi dia selalu ngurusin anaknya. Jadi anaknya nangis dia godain, mesti gimana ya, diledekin lah gitu. Dia selalu ngejagain anaknya terus. Jadi walaupun dia udah nggak ada, tapi dia ngerasa dia masih hidup. Dia berusaha katanya buat gantiin pampers walaupun nggak bisa, kata dia, bukan pampers sorry, gantiin popok walaupun dia nggak bisa, tapi dia tetap kayak gue harus ngelakuin gitu. Sampai anaknya itu usia 3 tahun, Ibu Lastrinya ini kayak ngejagain kemana-mana. Jadi setiap hari itu dia kayak ngikutin anaknya terus, anaknya main diikutin terus, dia ngejagain gitu. Jadi kalau ada misalnya kayak anaknya mau celaka, dia kayak ngasih tahu ke bapaknya dengan kayak bisikin gitu, kayak itu anaknya dicek gitu, atau anaknya dilihat gitu. Jadi dia benar-benar ngelindungin anaknya banget gitu, karena dia ngerasa gue tuh masih hidup seharusnya gitu, gue tuh seharusnya nggak mati gitu. Sampai akhirnya
anaknya udah usia 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun, dan usianya sekitar 10 tahun katanya. Dia tuh pengen banget anaknya tuh ngelihat dia. Jadi kayak dia tuh ngejagain terus nih anak-anaknya, kemana-mana dijagain terus. Sampai akhirnya dia tuh pengen banget anaknya tuh ngelihat mukanya dia gitu. Dia kan anaknya juga suka nanya, maksudnya kok ibunya mana gitu. Nanya ke bapaknya. Dan kasih tahu juga kalau ibunya udah meninggal, dikasih lihat fotonya kayak gitu. Dan di saat itu pokoknya dia berusaha banget supaya ngeliat anaknya tuh ngelihat dia gitu. Sampai akhirnya itu terwujud. Anak perempuannya itu ngelihat mukanya dia. Dan ini kan kalau arwah gitu nggak bisa ngomong kan, cuman jadi kayak senyum doang aja. Jadi langsung ngomong, Pak, Bapak katanya, aku lihat ibu katanya. Lihat ibu di mana? Itu ngeliat ibu di pintu katanya gitu. Terus bapaknya ya udah nggak apa-apa, bilang ibu jaga baik-baik ya, jaga diri baik-baik katanya, semoga ibu tenang di sana, jangan ganggu dede katanya gitu. Akhirnya iya ya Pak, ibu senyum kata si anaknya perempuan gitu kan. Nah tapi ibunya ini kayak gue tuh nggak mau pergi nih gitu. Gue tuh maunya di sini terus gitu. Sampai akhirnya karena dia sering ngeliatin mukanya ke anaknya ini, jadi bapaknya tuh nggak nyaman karena anaknya tuh suka teriak kadang, jadi kayak gimana ya, suka ngobrol sendiri gitu. Jadi bapaknya ngerasa kayak takutnya anaknya makin lama makin ada gangguan gitu. Sampai akhirnya kayak dibawalah, ya kalau dulu mah kan ke dukun, orang pinter gitu ya. Ya bawa ke orang pinter gitu dah. Sampai dijelasin juga katanya, Bang, ini ibunya ngikutin dia dari bayi. Dari bayi ibunya ngikutin dan sampai saat ini gitu. Dan ibunya nggak akan mau pergi-pergi karena ibunya emang mau jagain anaknya ini terus sampai anaknya ini mati gitu. Nah karena sering ibunya nampakin diri, semakin gimana sih, ibunya kayak ngerasa bahagia banget nih anaknya bisa ngeliat dia gitu. Jadi ya, akhirnya apa yang dia mau akhirnya kan terwujud gitu. Bener, jadinya kan anaknya kan tahu nih ini gue ibu lo gitu. Ibu Lastri tuh maunya begitu kan, dan dia yang awalnya cuma mau sekali aja nih nampakin diri ke anaknya, tapi dia ketagihan karena ngeliat anak yang happy banget ngeliat dia, makanya dia sering nampakin terus sampai anaknya itu benar-benar ketawa yang heboh lah, pokoknya ketawa ngobrol sendiri kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya bapaknya tuh pusing, depresi, sampai mikir ini anak kenapa sih? Maksudnya kok sampai segininya banget? Jadi sampai ngomong, bapaknya tuh sampai ngomong, Lastri kamu tuh jangan ganggu anak kamu, kasihan gitu. Nanti orang-orang disangkanya dia gila gitu. Kok ngomong sendiri gitu ya? Iya, soalnya dia kayak jalan aja kayak ngomong, ya ibu gini gitu. Jadi kan orang nggak tahu kan kalau dia ngomong sama siapa. Bener-bener. Sampai akhirnya ya Pak itu anaknya, maksudnya tolong dirawat gitu, tolonglah maksudnya diobatin biar jangan sampai kayak gini gitu. Dia dinasihatin terus sama orang-orang tetangganya lah, ibaratkan ngasih tahu biar anaknya jangan nggak kayak gitu. Cuma bapaknya nggak tahu berpikir gimana, saking frustasinya, saking orang banyak yang ngasih tahu, dia ngasih tahu gitu, kayaknya ngasih saran, Pak tolong nih anaknya diobatin, ibaratkan didoain atau apa biar nggak diganggu lagi sama arwah ibunya gitu. Tapi bapaknya ini malah kayak stres mikirin kayak, aduh gue pusing banget anakku kok kayak gini, kenapa sih si Lastri tuh kayak gini banget ke anak gue. Jadinya kan orang-orang nyangkanya anaknya tuh gila gitu. Bener. Sampai akhirnya bapaknya ini kayak udah stresnya luar biasa, dan anak perempuannya ini akhirnya dibunuh. Kata si Ibu Lastri itu benar-benar nyesel banget kenapa dia selalu nampakin dan ngajak ngobrol anaknya terus. Jadi bapaknya dibilang, ya udah kamu ikut ibu kamu aja sana gitu, biar kamu bisa puas sesuka kamu, mau ngobrol kapanpun bisa dipeluk sama ibu kamu sana, kamu ikut aja gitu. Jadi bapaknya saking frustasinya dengar omongan orang, dan omongan orang itu nggak ngehina atau apapun, cuman nasehatin, tapi dia tuh kayak frustasi, kayak gimana sih, kepikiran mungkin ya, saking kepikirannya nangkepnya agak lain ya mungkin kan, makanya orang anaknya nggak usah dia tanya ngomong, anak lu gila kan, nggak gitu iya, kan ya. Bener, tapi kan nggak Pak, itu tolong anaknya coba diobatin kayak gitu kan.
biar sembuh gitu, biar ibunya arwah ibunya nggak ganggu gitu kan. Tapi bapaknya mungkin nangkepnya kehilangan istri, sekarang anaknya kayak gitu mungkin ya kan, nyampe akhirnya anaknya kayak dibekep gitu sampai akhirnya meninggal. Dan di situ Ibu Lasti tuh kayak nyesel banget karena setelah anaknya meninggal dia nggak bisa ketemu sama anaknya lagi. Kan bapaknya kan mikirnya kan lu udah meninggal, arwah lu bakal ketemu sama mak lo gitu. Gitu. Benar, tapi ternyata sama sekali enggak. Kata Ibu Lasti itu dia tuh penyesalan yang luar biasa kenapa dia harus nampakin dirinya ke si anaknya ini, dan anaknya sampai ngomong terus nih sama dia dan sangkain orang-orang dia tuh gila gitu. Sampai akhirnya bapaknya stres dan frustasi dan dibunuhlah anaknya. Dan setelah anaknya meninggal itu Ibu Lasti pun nggak bisa ngeliat anaknya ini. Di situ dia makanya dia nyesel dan dia datang ke gue kayak minta tolong lah, semoga didoain supaya dia bisa berpulang dan bisa diterima sisi Allah dan dia bisa ketemu lagi sama anaknya gitu. Gue tau Bu Lasti. Nah kalau boleh tahu nih Ci, anaknya Bu Lasti namanya siapa yang cowok? Kan yang cowok gimana sih? Yang cowok sih sama bapaknya sih, tapi nggak tahu deh. Bu Lasti nggak fokus nyeritain ke anaknya sih ya. Jadi dia lebih ceritain ke anak perempuannya ini dan kenapa dia meninggal. Dan dia selalu ngikutin anaknya terus dan jagain anaknya terus sampai dia usia 10 tahun. Anaknya usia 10 tahun dan dia berusaha nampakin diri, akhirnya anaknya happy juga nih ketemu emaknya. Ya. Kayak ngobrol. Ya gimana sih kita ngobrol tapi di sini nggak ada orang gitu kan. Iya. Sampai akhirnya orang nyangkanya dia innalillahi dia gangguan. Bapaknya stres, akhirnya anaknya dibunuh gitu. Berarti saking mungkin gimana ya perasaan ibu kan, perjuangan dia dari hamil kan banyak buat ini tuh kayak iya banyak banget kendala dari awal dia hamil. Tuh cobaan. Betul. Perjuangannya kan sampai 9 bulan dia masih mungkin agak kesel sama ini siapa? Iya sama dukun beranaknya, betul. Gitu. Kenapa gue nggak buru-buru di Iya, kenapa dia nggak dibantuin? Tapi dia cuma diliatin doang katanya. Dan sama kayak asistennya itu diliatin doang dan dukun beranak itu kayak bulak-balik doang katanya. Enggak ayo gitu. Enggak. Makanya di situ dia kayak kesel banget, seharusnya kalau dibantu itu gue nggak akan meninggal itu kan gitu. Ya, keselnya dia, makanya dia masih ada ngeganjel kesel banget udah. Makanya. Gitu kan. Dia ngerasa sampai nggak rela gitu. Bener. Kasar ya. Karena dia pikir seharusnya gue tuh masih hidup nih. Kalau gue dibantu napas gue gak akan habis gitu dia berpikirnya. Cuman ya kalau emang kita berpikir lagi ya mungkin emang udah takdir kan. Iya sih. Cuman ya dia ngerasa kayak ya ada yang ngeganjel lah gitu. Ngeganjel gitu. Ada perasaan campur aduh nggak rela. Bener lah. Nah, apalagi dia maksudnya anak kedua yang dia nantikan gitu kan. Oh berarti si Ibu Lasti ini kayak apa nampakin atau sayang buat ke si anak si ceweknya ini. Bener, dia cowoknya tuh enggak. Dia sih lebih ke yang anak perempuannya ini karena dia ngerasa yang gede itu dia udah ngerawat nih. Gitu, maksudnya dia udah melahirkan, udah merawat dari bayi sampai lumayan gede lah maksudnya ya. Sedangkan yang bayinya ini belum sama sekali dia rawat, belum pernah dia sentuh, belum pernah dicium gitu. Itu maksudnya. Makanya dia mau ngejaga banget anaknya gitu. Sampai akhirnya ya ada hasrat dia pengen banget. Pokoknya gue mau supaya ngeliat anak gue ngeliat nih satu kali aja. Yang penting anak gue pernah ngeliat ibunya gitu. Tapi ternyata dia ngeliat respon anaknya yang happy, dia malah kayak ketagihan. Pengen terus gitu ya. Dan sekarang dia ngerasa kayak nyesel banget sih sampai anaknya bisa meninggal karena dibunuh sama bapaknya sendiri gitu ya. Anak yang dia sayang, anak yang perjuangin kan. Dia rela nggak pergi karena itu anak kan. Bener. Nah akhirnya dia sendiri nyesel karena dia sampai saat ini katanya nggak pernah ketemu sama anaknya. Kalau itu anaknya siapa sih? Jadi kasih nggak kasih tahu dia. Kalau kelanjutan apa suaminya dia gimana sih? Kan dia hubungannya ada yang tahu nggak tuh? Wah, kalau kata dia sih setelah itu suaminya masuk bui udah nggak ada cerita lagi. Jadi anaknya yang pertama itu sama orang tuanya Bu Lasti. Oh si anak cowok ini? Anak yang pertamanya. Sama neneknya berarti ya? Sedih juga ini cerita sebenarnya ya? Iya. Apa perjuangan seorang ibu dari ngandung sampai akhirnya ngelahirin, inilah ya takdir mungkin ya. Mungkin. Bagaimana lagi walaupun mungkin dia kesel masih ini. Iya tapi kan ya udah takdirnya dia udah nggak ada kan. Gue berpikir lagi sih. Iya namanya kasih sayang ibu ya, walaupun dia udah nggak ada pun dia masih berusaha buat jagain anaknya. Gitu. Walaupun
mungkin dia tujuannya dia baik, cuman belum tentu baik buat di anaknya ini. Benar, maksudnya kan. benar. Dia ngeresponnya oke, Jadi tapi ternyata buruk. iya, karena kan tetap aja kan dia ngeliat berhubungan dengan makhluk yang tak kasat mata kan. Benar. Warga sekitar jadi ngeliatnya kan agak Iyalah, anaknya. lu ngomong sendiri, lu ketawa sendiri gitu kan, orang pasti Orang mikirnya pasti mikir kan, wah ada gangguan nih. ada gangguan sama makhluk, apalagi kan anak-anak kecil. Yang kita pernah lah beberapa kali anak kecil kayak ngobrol sendiri teman sih. Iya. Anak kecil kan pasti kayak punya teman. Orang sih nyebutnya kalau yang nggak percaya gitu lu teman hayalan. Iya, Teman imajinasi. main bareng-bareng gitu. Main sama siapa? Ini sama ini kalau kita lihat nggak ada siapa-siapa. Iya, benar. Nah, orang nyangka itu. Itu kan ada juga yang bilang mau kayak teman imajinasi atau gitu. Iya. Itu kan emang sama ibunya berarti ya. Iya, ibunya yang benar-benar mau jagain anaknya. Tapi ternyata karena dia puas dengan keceriaan anak yang lihat dia, Iya sih. ya akhirnya kayak gitu deh. Seneng banget sih pasti ibunya. Wah, gua seneng banget nih ngeliat gua gitu kan. Iya, makanya dia Pasti yang dia tadinya pengen cuma lagi kan. benar, yang tadi cuma satu kali doang, akhirnya berkali-kali dan akhirnya ya Sampai ya, buruk. buruk buat dampak kasih buat si anak malah jadi Benar. buruk kan. Iya, walaupun ibunya nganggap itu baik buat dia sama anaknya ya. Buat dampak ke anaknya buruk, ke suaminya buruk, ke Mm. dianya juga nggak enak kan, karena dia nggak pernah ketemu lagi sekarang sama anaknya. Iya sih. Begitu mak suaminya mungkin agak temperamen atau gimana sih? Mungkin kayaknya agak stres, mungkin ya depresi karena kehilangan istri, anaknya juga dibilang kayak gitu kelakuannya, dan orang juga berdatangan ke dia buat nasehatin padahal. Iya maksudnya. Maksudnya nggak yang Ya anak lu Anak tuh lu gila gila, tuh, lu gitu. iya. Itu kan bisa bikin frustasi itu ya. baru ya kan. Mungkin dia tertekan juga kan, dia udah berusaha ngobatin kemana-mana, tapi Oh. anaknya masih begitu gitu. Oke, ada lagi nggak sih mau ditambahin mungkin? Udah sih, Oh cukup. cukup. Oke nih, gimana tuh teman-teman cerita yang tadi Cici bawain? Semoga ada pelajaran lah yang bisa kita ambil nih, khususnya buat gua sama Cici juga pribadi, Ci ya. Ya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Kalau buat teman-teman yang punya cerita-cerita misteri boleh banget kirim ke Instagram atau ke email kami. Dan mungkin ada yang kenal Cici atau gue, langsung aja Japri ya Cici ya. Aman Boleh, ya? aman. Oke. Buat teman-teman yang punya kritik, saran, masukan, langsung aja tulis di kolom komentar. Gue dari Cici pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.